Setelah kanker, prioritas saya berubah. Dulu karir saya adalah hidup saya. Sekarang hidup saya jadi karir saya. Tangan saya tidak dingin lagi, saya tampak cantik tanpa make up. Itulah mengapa pengobatan Tiongkok ajaib bagi saya. Setelah yoga semuanya berubah dan masih berubah. Bulan Oktober 2016, saya didiagnosa menderita kanker. Stadium 4B, kanker leher rahim yang sudah bermetastasis ke kandung kemih, hati, dan usus. Kata mereka, berdasarkan statistik saat itu, kesempatan hidup saya hanya 15-18%. Saya sangat terkejut pertama kali mendengar diagnosis dari dokter. Karena saya menjalani hidup yang sehat dan aktif. Setelah kemoterapi pertama, kekuatan mental saya sangat menurun. Karena efek kemoterapi bahkan sangat sulit untuk menggerakkan tubuh. Bagi saya, aktivitas selalu membantu memberikan energi. Jadi saya putuskan saya harus berjalan di luar. Dokter tentu saja tidak mengizinkan, jadi saya memutuskan untuk menyelinap keluar dari rumah sakit. Saya berkata pada diri sendiri, hanya 1 kilometer keluar dan kembali. Itu pasti akan jadi jalan terpanjang dan paling menyakitkan yang pernah saya alami. Ketika saya berjalan keluar dan kembali ke rumah sakit, saya merasa jauh lebih baik. Karena saya tahu jauh di lubuk hati, meskipun penyakit ini gila, menyakitkan, saya tahu selama masih bernafas, saya bisa melakukan yang terbaik untuk menjalani hidup saya sepenuhnya. Meskipun mungkin secara fisik terbatas. Nama saya Haryati Lawijaya, nama panggilan Faye. Saya bekerja sebagai CEO untuk dompet seluler di Indonesia. Tapi di waktu senggang saya mengajar memasak berbasis tanaman dan nutrisi nabati. Sejak zaman kuno, para yogi telah pergi ke pegunungan di mana ada energi spiritual. Saya mulai berlatih yoga saat kelas 8 atau 9. Ketika itu saya tidak terlalu spiritual, tapi setelah yoga semuanya berubah dan menjadi terus berubah. Umumnya orang berpikir yoga hanya melakukan asana, seperti handstand atau headstand dan berbagai jenis inversi. Tapi yoga bukan hanya itu. Dalam Bhagavad Gita, Dewa Krishna mendefinisikan yoga dalam 4 bentuk. Gyan yoga, karma yoga, bhakti yoga, dan dhyana yoga. Jadi ada berbagai jenis yoga. Ini adalah penyatuan tubuh, pikiran, dan nafas. Ketika ketiganya bersatu, itu berarti Anda seorang yogi. Saya Kanika Sharma, saya berusia 31 tahun, dan saya dari India. Saya bekerja sebagai insinyur verifikasi prasilikon, dan saya sambilan mengajar yoga.
Pikiran kita seperti monyet, mereka dengan gelisah melompat di mana-mana. Tapi ketika orang sedang bermeditasi atau ketika sedang melakukan asana, dalam keadaan itu pikiran orang rileks dan fokus pada tugas. Pikiran tidak mengembara ke masa lalu atau masa depan, hanya merasakan saat ini. Setiap kali saya menstruasi itu jadi masalah. Saya akan berguling-guling di tanah, muntah atau bahkan menggigil. Sangat menyakitkan sehingga tidak bisa mengendarai sepeda motor. Itu kasus dysmenorrhea yang sangat serius. Saya pergi menemui dokter kandungan. Dokter memberikan resep pengobatan dengan hormon untuk mengurangi pendarahan menstruasi. Atau mereka menyuruh saya menahan saja. Dokter mengatakan masalahnya baru selesai setelah saya menikah dan punya anak. Saat itu saya pikir saya tidak bisa menghilangkan masalah itu. Saya masih remaja, menikah atau punya bayi bukanlah pilihan. Jadi saya mengesampingkan masalah itu. Saya menanggung sakit, saya mengatakan kepada diri sendiri untuk menanggungnya. Dan kemudian saya bertemu suami saya. Nama saya Ku Cheng Pu, saya berusia 37 tahun. Suami saya pemilik apotek Zhongju. Dia mengambil alih dari ayahnya dan kami berdua menjalankan apotek bersama-sama. Apotek Cina di Taiwan ini sudah ada selama 40 tahun. Ketika suami saya mengatakan akan merebus obat, saya sebenarnya cukup bingung dan skeptis. Saya pikir itu tidak akan membantu karena saya sudah lama punya masalah ini. Suami saya meminta untuk bersabar dan terus meminum obatnya. Jadi saya dengan sabar meminum obat selama beberapa bulan. Setelah bulan pertama, saya perhatikan menstruasi saya berubah. Setelah sekitar setengah tahun, nyeri haid tidak separah dan saya tidak perlu minum obat penghilang rasa sakit lagi. Warna darah menjadi normal dan menstruasinya sendiri dapat ditoleransi. Tiba-tiba saya sadar pengobatan tradisional Tiongkok telah membantu saya memecahkan masalah. Luar biasa. Selama perawatan itu sendiri, saya terus berlatih, berjalan, jogging. Dan kemudian secara ajaib, bulan Juni 2017, dokter mengatakan kankernya sudah hilang. Jadi sudah terbukti. Setelah itu saya terus berlatih untuk maraton dan saya juga belajar tentang nutrisi olahraga berbasis tumbuhan. Selama perawatan saya mengubah gaya hidup saya juga dalam hal kebiasaan makanan menjadi vegan. Maret 2018, saya mengikuti maraton di Himalaya dari Bhutan dan menyelesaikannya. Semua orang terus mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bisa berhasil tanpa makan daging merah, tapi saya membuktikan mereka salah. Tapi kali ini saya berlari tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya juga ingin berbagi semangat, berbagi harapan dengan semua pasien kanker lainnya. Pengobatan ini menggabungkan naik dan turun, mengambang dan tenggelam, 4 sifat dan 5 rasa herbal. Obat yang berbeda di musim yang berbeda dan memiliki efek berbeda untuk orang yang berbeda. Ini bukan sesuatu yang bisa dihafal. Butuh waktu lama untuk mengalami dan memahami. Sebelum orang tahu cara menerapkannya dengan benar. Ibu mertua ingin saya belajar pengobatan tradisional dan menjaga toko tetap berjalan dengan suami saya. Itu keinginannya untuk saya.
Saya hanya makan sekali sehari sekitar pukul 12.30 hingga 13. Makanan bisa menjadi racun lambat bagi kita atau penyembuh cepat. Pilihan ada di tangan kita. Menurut prinsip yoga, kita menjadi apa yang kita makan. Ada yang berpikir jika kita makan lebih banyak, kita akan lebih berenergi. Tapi bukan itu masalahnya. Kita hanya perlu menemukan tenaga di dalam diri kita. Itu sebabnya saya hanya makan sekali sehari. Saya merasa ringan dan sehat. Dengan keluarga ini sedikit sulit. Mereka khawatir karena saya tidak makan 3 kali sehari dan saya tidak makan cukup untuk usia saya. Saya tahu ini agak tidak biasa, tapi saya suka cara ini. Saya ingin hidup bebas, tanpa keterikatan apapun. Saya ingin terlepas dari segala hal yang materialistis atau lainnya. Ini disebut detachment atau viragya. सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ, जिसे डिटैचमेंट बोलते हैं, वैराग्य बोलते हैं. Kehamilan dan persalinan saya berjalan lancar. Kami merencanakan bulan dan tanda astrologi bayi. Saya bisa hamil seperti yang kami rencanakan. Sangat tepat. Setelah melahirkan anak pertama, saya mendapat instruksi dari ibu mertua. Selama sebulan penuh, saya makan semua yang ibu mertua siapkan. Saya makan semua sup herbal yang dia masak. Supnya sebenarnya cukup enak. Ada banyak jenisnya, beberapa baik untuk tubuh, beberapa mengisi qi dan menyehatkan darah. Ibu mertua berkata makan sup membantu pemulihan. Saya mengikuti sarannya dan makan sup selama 30-40 hari. Setelah perawatan pasca persalinan, saya benar-benar berbeda secara fisik. Saya merasa seperti baru, seperti mobil yang baru disetel. Saya tampak cantik tanpa riasan, hidung bersih dan tidak sembelit. Menjadi wanita di India itu berat. Kita semua tahu bahwa kondisinya sulit. Kalau saya melihat ibu atau anggota keluarga perempuan lainnya, mereka mengatur rumah, pekerjaan kantor, dan mengurus keluarga secara bersamaan. Mereka lupa bahwa mereka perlu menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Mereka memprioritaskan segalanya kecuali diri mereka sendiri. Saya pikir kita harus selalu berusaha memprioritaskan diri kita sendiri. Saya berencana membuka ashram yoga untuk orang-orang yang ingin mengatur ulang dan memulai kembali hidup. Itu ditunjukkan oleh orang-orang yang ingin belajar cara merencanakan hari-hari mereka dengan lebih baik. Saya ingin mengajari orang cara mengatur ulang hidup mereka. Jika saya bisa mengajari 1.000 orang cara merawat diri mereka sendiri, saya akan memenuhi tujuan hidup. Saya ingin menjalani hidup dengan cara saya sendiri. Saya dapat melakukan apa yang saya inginkan. Saya berharap hal yang sama untuk perempuan lain.
Jika saya boleh membagikan pesan kepada perempuan Asia untuk tetap sehat dan aktif, nomor satu adalah cinta diri. Artinya, selalu memiliki waktu prioritas untuk diri sendiri, untuk dapat memberi energi kepada diri kita sendiri, menghadapi semua hal di sekitar kita. Dan tentunya juga untuk mengaktualisasi diri menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Bukan hanya saya, Anda juga bisa melakukannya. Jadi ini bukan hanya tentang tubuh, tapi ada yang lebih besar di dalam diri kita. Saya ingin membantu mereka untuk menjaga semangat, harapan, untuk tetap maju dan pantang menyerah. Not giving up.